Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala Rasulillah. Sahabat Firma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali bersama Fikri di pembahasan Risalah Irma, yang mana insya Allah pada kesempatan ini adalah pertemuan terakhir kita membahas Risalah Irma atau ringkasan seputar Ikatan Remaja Masjid. Di video sebelumnya, Fikri sudah memberikan gambaran trilogi berkaitan dengan Ikatan Remaja Masjid. Yang pertama ada remaja. Kita sudah membahas mengenai remaja itu seperti apa. Kemudian juga masjid kita singgung yang kemarin, bahwa masjid ini adalah tempat yang istimewa, Baitullah, yang tentu saja bukan sembarang orang yang bisa istiqomah dalam memakmurkan masjid Allah. Nah, di pembahasan terakhir ini adalah bahasan agar kita bisa menguatkan ikatan, agar tercipta yang namanya Ikatan Remaja Masjid. Bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana ciri-ciri agar kita bisa maksimal dalam mengelola remaja masjid. Dan video ini sebetulnya bukan hanya untuk remaja masjid ya, tapi juga bisa diakses oleh siapapun yang berkecimpung di pengelolaan remaja masjid. Nah, baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya bagi sahabat yang baru bergabung di channel Firma_Bandung, sahabat bisa menyimak playlist yang sudah kami sediakan, yaitu berkaitan dengan Risalah Irma, kemudian ada juga kajian remaja masjid, lalu ada film pendek juga berkaitan dengan remaja masjid, dan hal-hal yang lain yang itu bisa ditonton juga ya. Baik sahabat Firma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di poin yang terakhir ini kita akan membahas bahwa menjadi pengurus masjid itu tidak bisa instan. Menjadi remaja masjid juga tidak bisa instan ya. Mereka harus orang-orang yang menyintai masjid itu sendiri, dan itu dibuktikan dari kecintaannya terhadap ibadah dan majelis ilmu. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antusiasme masyarakat hari ini berkaitan dengan ibadah itu sudah banyak sekali ya. Dari sholat jamaah, kemudian sodaqoh dan sebagainya. Tapi yang masih dibutuhkan itu adalah kehadirannya di majelis ilmu. Karena misalkan ya, kalau ada orang yang sholatnya rajin, yaitu karena rutinitas dan juga karena dia punya sesuatu yang bisa menjadikan dia seperti itu, atau hijrah mungkin ya. Nah, hanya ketika dihadirkan kepada majelis ilmu itu agak susah ya. Misalkan contoh, kalau ada orang yang sholatnya itu mereka tidak baris dengan baik ya, posisinya acak-acakan. Mereka sholat, ibadah, tapi mereka tidak mau mengupgrade ilmu mereka, padahal dihadirkan majelis ilmu kepada mereka ya. Nah, ini menjadi kendala di kita, sehingga menjadi pengurus masjid itu memang perlu banyak ilmu, perlu terus belajar. Menjadi remaja masjid juga perlu terus belajar ya. Jangan memuaskan diri dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini gitu. Nah, banyak pengurus DKM yang dipilih karena mereka sudah sepuh ya, atau pensiunan, mohon maaf ini, yang sudah tidak banyak kegiatan. Memang tidak banyak kegiatan, dan itu faktanya seperti itu ya. Fikri sampaikan karena Fikri juga sudah banyak berkecimpung ya, dari mulai dulu ketika anak-anak belajar di musola, belajar di masjid, lalu berikutnya Fikri diamanahi untuk jadi imam sholat, berikutnya juga diamanahi untuk mengelola bagian mengelola remaja masjid ya, bareng-bareng di sekolah dulu. Lalu di kampus juga kita aktivitasnya banyak di masjid, bahkan jadi marbot masjid ya. Kemudian di beberapa daerah Fikri juga ngajar TPQ, TPA.
Setelah itu kita membangun forum ikatan remaja masjid, banyak sekali masjid-masjid yang kita datangi, kita kunjungi untuk kita ajak bergabung, menyamakan visi misinya. Kemudian Afikri juga masuk di pembinaan remaja masjidnya, sampai kita bikin program kegiatan ikatan remaja masjidnya seperti apa. Lalu Afikri juga masuk di jajaran kepengurusan DKM ya. Sehingga insya Allah untuk masalah ini sudah banyak pengalaman lah, dan kita juga belajar lagi dari masjid-masjid yang sudah profesional ya, seperti Jogokarian, Masjid eh, Nurul Falah ya, dan sebagainya. Itu kita coba pelajari pola-polanya seperti apa ya. Sehingga memang tidak cukup kita berbekal pengalaman, kita berbekal ilmu yang dulu, harus terus ada peningkatan tambahan ilmu yang harus kita kuasai lagi ya, agar maksimal dalam pengelolaan itu. Nah, padahal yang seharusnya dipilih adalah mereka yang lahir dari didikan sejak kecil di masjid. Memang tidak bisa instan ya, orang-orang yang mengelola masjid itu harus mereka yang mengalami langsung aktif di masjid, ngaji, ngajinya juga selesai, tidak nanggung ngajinya ya, selesai ya, minimal baca Quran sama nulis Quran teh selesai gitu. Kalau hafalan ya bisa ditambah sekarang, bahasa Arab juga bisa ditambah sekarang-sekarang. Tapi yang paling mendasar itu harusnya harus selesai gitu. Kemudian aktif di IRMA, aktif di kegiatan rutin ya, punya konsep, punya visi besar mengembangkan masjid. Inilah yang menjadikan Apikri sangat konsen di pembahasan pengelolaan remaja masjid ya, karena kita lihat kondisi remaja kita hari ini banyak sekali problem ya, dari mulai pacaran, kemudian main game ya, kemudian bullying, dan banyak hal yang berkaitan dengan pengelolaan remaja yang tidak bisa diselesaikan kecuali melalui masjid. Karena di masjidlah tempat di mana kita ini bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan luar biasa insya Allah efeknya dahsyat sekali. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang Apil sampaikan sebelumnya yaitu remaja, kita sudah membahas bahwa remaja adalah potensi besar yang dimiliki oleh satu umat atau satu negeri ya. Nah, dengan remaja ini kalau kita mampu untuk mengelolanya, maka akan lahir generasi-generasi yang unggul. Nah, kemudian setelah itu kita juga membahas mengenai masjid, bahwa masjid di Indonesia ini hampir satu RT satu masjid ya. Minimalnya satu RW satu masjid itu pasti ada masjidnya. Sehingga sayang sekali bangunan yang sudah dibangun tapi tidak dimakmurkan, tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuh kembangkan generasi kita. Nah, bagaimana cara agar kita ini mengkonekkan antara potensi remaja dan masjid, yaitu kita buat yang namanya ikatan. Jadi diikat melalui forum ikatan remaja masjid. Nah, inilah yang ingin kita capai, bahwa remaja bisa terlibat aktif di masjid dan mereka bisa dikelola dengan baik. Hanya syaratnya pembina remaja masjidnya mereka harus juga yang punya pengalaman dulunya di ikatan remaja masjid, bahkan ngaji dari kecil, sehingga itulah yang bisa menguatkan pola pembinaan di remaja masjid ya. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah pembahasan di Risalah Irma ini, dari mulai poin-poin awal ya, tentang potensi, kemudian bagaimana menyempurnakan potensi, memaksimalkan potensi yang sudah dimiliki oleh remaja ya. Kemudian bahwa remaja yang kuat fisiknya lebih dicintai Allah daripada yang lemah fisiknya, kemudian yang cerdas juga lebih dicintai Allah daripada yang tidak cerdas. Namun fisik dan kecerdasan tidak bisa optimal ya kalau hanya untuk sendiri.
haruslah untuk umat Islam, haruslah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar mengoptimalkan kecerdasan fisik, kekuatan fisik dan kecerdasan akal ini? Ya dengan cara menolong agama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Yaitu dengan rajin beribadah, ya, rajin sholat, rajin menuntut ilmu, ya. Nah, dari situ insya Allah akan ada peluang besar bagi kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam pengelolaan masjid, ya. Hanya saja ini PR-nya bahwa untuk menjadi pengurus itu tidak bisa instan. Oleh karena itu, Fikri sangat senang sekali bagi pada sahabat yang ingin berdiskusi dengan kami di forum Ikatan Remaja Masjid. Kita coba sharing terkait dengan pengelolaan apapun, insya Allah. Karena di channel Firma_Bandung ini kita akan memfasilitasi materi-materi yang dibutuhkan oleh para pengelola remaja masjid atau remaja masjid itu sendiri yang masih kebingungan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatannya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.